Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah dunia yang merosot akan moral, Tuhan telah menaruh ke dalam hati seseorang untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perubahan agar umat manusia kembali kepada kebenaran dan tidak berlama-lama di dalam penyimpangan. Saudara, hari ini adalah memperingati hari reformasi yang pada waktu itu terjadi pada 31 Oktober 1517 dan tepat di hari ini adalah 31 Oktober 2025 kita memperingati hari reformasi. Ini merupakan hari yang teramat penting dalam kekristenan, khususnya Kristen Protestan yang telah mereformasi Injil, ya, yang sebelumnya berada dalam persimpangan jalan, berada dalam jalan yang salah. Berkat Luther dan kawan-kawan, akhirnya sekarang kita bisa kembali mengerti apa sebenarnya kebenaran sejati itu. Saudara, dalam hal ini kita kembali kepada dasar-dasar pokok iman Kristen, bahwa sesungguhnya hanya kepada Alkitab, hanya Alkitab, sola scriptura yang disampaikan oleh Luther yang dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang Allah yang sejati. Luther menyampaikan bahwa kita harus kembali kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran yang pasti. Kita tidak boleh percaya pada takhayul, dongeng-dongeng, bahkan anggapan-anggapan orang. Jika itu tidak sesuai, jika doktrin yang diajarkan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka itu adalah salah, sebab Alkitab adalah firman Allah, kebenaran Allah. Yang kedua adalah sola gratia. Semua hanya anugerah. Semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, apa yang tidak berasal dari Allah, semua berasal dari Allah. Jadi tidak ada bukti bahwa kita harus menyombongkan diri, karena semua dianugerahkan kepada kita, termasuk keselamatan. Itu diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis oleh Allah. Jadi hanya anugerah, sola gratia, kita diselamatkan. Yang kedua, sola fide, hanya iman. Yang ketiga, sola fide, hanya karena iman. Oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan, kita akan dipulihkan dan dibawa kepada Bapa untuk disucikan, dimurnikan, dipertobatkan, sehingga kita layak disebut anak Allah dan berhak mewarisi kerajaan Allah, mewarisi janji Allah. Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh karena perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sadar bahwa kita memiliki iman. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita bukan merupakan suatu dasar untuk membawa kita kepada keselamatan, tetapi perbuatan baik merupakan implementasi dari iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan, bukan karena kita kaya atau karena apapun. Sebaik apapun kita, yang namanya manusia akan selalu jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati di dalam kemurahannya. Amin.